Ya, untuk pemilihan Chow masih tetap oke. Cuma Yang penting- gameplaynya aja. Iya. Jangan terlalu terburu-buru. Yang tadi juga sebenarnya bukan yang tadi juga sebenarnya di beberapa momen ya oke aja Lim. Cuman entah kenapa yang menjadi hal yang sama gimana itu keputusannya untuk melakukan jet kundo flicker itu loh. Iya. Itu gak kena-kena deh tadi Lim. Mending di bait aja kan. Iya. Tapi Bruno akhirnya udah tamat loh. Ngelihat tadi Brunonya Sing yang lumayan bagus. Tamat. Harus diganti lagi. Lui-nya juga kena nih. Ada mungkin dengan lihat game kemarin ya. Lui yang di ban akhirnya ini karena dari Z juga sebenarnya yang tahu Lui itu bahaya banget. Suyau lagi. Lanjut nih. Langsung My mission Iya. is to protect lives. Hylos plus Hylos sekarang. Pove kan. CFU. Mereka tadi sukses dengan Pove-nya. Waduh. CFU Beatrix juga oke sih. Dan jangan pokoknya hati-hati aja kalau ambil Beatrix dari CFU nih, bisa jadi nanti ada Franco juga. Itu yang harus dipikirkan. Kayak kemarin dia sempat pakai Franco Beatrix soalnya kan. Ya. Satu hero lagi yang akan diambil oleh teman-teman dari CFU Gaming. Sebenarnya Chow udah nggak mau ya. Nggak mau ngambil Chow dia. Padahal kalau dilihat dari recordnya lagi, match pertamanya CFU aja dia pakai Chow Hylos. Tapi itu ada Bruno sih, mungkin itu bedanya ya. Ada Bruno sama nggak ada Brunonya, yang bakal jadi pemilihan penting juga. Gue ngerinya tuh gold lane-nya kembali ke Nathan, karena Nathannya dari Sing tuh, wah dia pede banget kalau main Nathan. Dia kalau si damage sempat dipakai juga kemarin kan ketika lawan Famos. Nathannya keluar. Dan itu tetap masih bareng Chow juga. Jadi kenapa enggak? Chow-nya kenapa enggak diambil lagi? Enggak ada masalah. Sao dengan Hilda-nya harusnya nih. Hilda XP apa enggak nih? XP harusnya. XP ya? Berarti bukan Sao ya? Mungkin Bomba berarti ya? Harusnya ya. To me, fun is all that matters. One. Di sini loh keluarnya. Di 3 oke. Ini udah sinyal nggak usah pakai Chow sih kalau gini mendingan. Iya. Udah mendingan ambil Beatrix, paksa mereka bandnya tuh ke arah Franco sama Kaja. Dengan tidak adanya ban terhadap one-one di beberapa game, beberapa match. Alpha Week ini mau kasar seperti dari CFU, dia mau tabrak duluan. Karena akhirnya dimunculkan Alpha. Dia cari high ground defender yang pasti mungkin nanti. Nathan juga opsi yang bagus benar untuk di ban, bisa banget. Nathan Beatrix kali ya untuk bandnya ya. Yap. Boleh. Mighty Oaks. Nathan udah sangat satu ya. Bellerik tetap ya. Dia gak mau banget ketemu Bellerik kayak ini loh. Pohonnya memang agak susah. Experience the euphony of Targeting suffering. band kah? Granger terlebih dahulu. Oke. Dari record nggak ada Granger sih ya. Yang di bank ini Granger, Nathan apa ada yang lain lagi nih kan? Kalau emang mau memikirkan one-one di landingnya ya, ya Nathan sih males ngelawan gitu. Nathan. Satu lagi adalah Cloud dengan Purify, itu capek banget ngelawannya Lim. Iya. Cloud Nah, Purify itu males banget ngelawannya. anggap Cloudnya di ban nih atau Nathannya di ban. Kalau tiba-tiba dia ngambil Beatrix di sini, terus last picknya Kaja Iya. atau Franco sama aja loh. Terlalu banyak gitu loh kalau emang mereka mau memfokuskan untuk bisa menghilangkan ke arah marksman-nya. Menurut gue tadi Grangernya sih agak sayang sebenarnya. Buang ban juga. Tapi ya Granger ketika lawan one-one juga dahsyat loh. Ntar level 4 itu one-one darah nggak bakal pernah full. Ya. Dicicil terus. Love and Tenor 3 bulan lagi. Waduh. lasting. 3 bulan tuh masih kecil tuh bunganya. Sakit tuh Fi. Udah coba yang 18 bulan belum? Gitu lah. Cicilan. Yang nyicil Odet pakai basic attack kayaknya itu loh. Lama bener lama. ternyata. Oke. Beatrix ya lebih stabil lagi. Mendingan kasih Nathannya sih untuk sekarang. Adu late game aja udah. Iya, aduh late game Nathan lah pilihan terbaik udah. Nathan atau tiba-tiba dimunculkan lagi kayak Iritel yang bisa dibilang adalah hero yang mengganggu atau menang wet match up sama one-one. Bisa jadi. Tapi kalau di Moskov gue agak bingung sih. Konsepnya mau arahnya mau kemana? Karena nggak ada high ground defense kah? Makanya dia pakai Moskov kan? Udah feeling loh. Gue udah bilang kalau dia pakai Moskov gue agak bingung sih. Dan beneran keluar kan? Konsep dari Moskovnya ini gue masih agak sedikit bingung. Mungkin ya tadi karena nggak ada defender sama sekali. Wah. Tapi Nathan bisa high ground defense juga loh sebenarnya. Ini kalau Gatot Vengeance ya sakit kepala Moskov ntar ya. Landingnya juga udah agak susah sebenarnya lawan one-one. Dia nggak bisa kasih pressure. Iya. Dan ketika udah jadi Trinity, impact sama one-one 3 item lebih tinggi one-one.
Dan record Moskov di hari ini juga kurang baik ya. Mirip-mirip Bruno lah. Iya. Ada lah menang-menangnya tadi. Ada, tapi nggak sampai yang WS banget. Satu lagi untuk mid lanernya dari tim Spirit, bakal ke arah mana nih? Marsha, mid, Vexana, Laner. Vexana ya? Hope will find a way, Aurora, Vexana, even when all is forlorn. Vexana terlebih dahulu. Oke, so last pick. Ini akan membuktikan hero apa nih? Kid Bomba yang udah ketahuan harusnya make ke Wait, ini bisa jadi Gatot Kaca XP juga sih kalau kondisinya gini ya. Karena lawan Hylos kan enak banget. Hylos taruh XP, ambil juga sih ini. Masih berani nggak ya? Saya bentar, Moskov. Ini nomornya Dia nggak bisa pakai surprise juga, nggak ada follow up ya. Franco kah? kalau emang mau pakai surprise ya Franco. Tapi ya udah itu akan memberikan tambahan waktu atau emang mau diputer-puterin juga dengan adanya Khalid. Khalid Hylos shiftnya ya, bisa Iya. aja sih. Dia ada frontlinernya juga, udah Tosi yang pasti. Demi kemuliaan. Full honor. Iya, lebih ke pakai heavy CC-nya loh. Kita lihat siapa yang akan bisa nge-trigger dulu Needles of Flower yang dimiliki oleh One kalau emang One yang menjadi tujuannya. Kayaknya nggak usah terlalu pikirin one-one-nya sih. Iya, tapi kalau emang One dapat celah di belakang ya, Swallow Pet-nya connect dan weakness poinnya bisa dibuka, bisa berbalik kan keadaan. Iya. Tugasnya gimana? Makanya tadi gue sempat bilang kalau misalkan Moskov gue bingung. Karena Moskov follow up juga susah. Ya satu hal positifnya adalah gue pikir dia cari landing jauh. Landing jauh sama yang high ground defense. Karena kan dia udah munculin mid-nya Valentina. Valentina untuk nge-defense kurang oke. Terus dia udah munculin jungle-nya Alpha. Alpha untuk landing jauh juga nggak bisa. Makanya pilihannya tadi ke Moskov. Kata gue mas sekalian Claude tadi. Asli dah. Oke, kalau begitu teman-teman, akan berakhir 2-0 atau 1 samakah di game yang kedua ini antara CFU dan juga tim Spirit. Let's go. Langsung pembuktian juga ya. Match point masih ada di CFU untuk saat ini. Tapi yang tadi gue bilang, tim Spirit juga dia punya chance yang tinggi lah. Melihat dari game pertama, counter naturalnya aja udah diambil, masih nggak bisa dicepetin gamenya. Masih aman-aman aja. Dari farming patternnya masih aman juga. Alpha versus Suyo, dua-duanya sama-sama bakal farming aja. Buset tuh, Kid Bomba udah razia udah di situ. Mana ya? Dan ada Opi di dalam rumputan bertemu dengan Kid Bomba. Mereka filter kan Kid Bombanya kan. Soalnya match-up-nya nggak terlalu bagus nanti. Sementara di gold lane, perbedaan emblem Master Assassin. Wow, Hiko dia pengen menangin lane sepertinya. Ini benar-benar ya, ini ada pertukaran role dulu nih di awal-awal, pertukaran main dulu loh. Ya, Taster Lovernya di atas dulu, midnya dikasih Kid Bomba, bisa ngebantu juga nanti untuk bisa mengganggu area farmingan dari tim lawan, dan baru tergabung lagi. Karena match up-nya nggak enak, Hilda versus Hylos. Oh, yang tadi gue bilang loh, makanya kayak tunggu dulu gold lane-nya bisa Gatot Kaca nih pas draft kan gue bilang gitu kan. Ya karena nggak enak, makanya ya salah satu pilihan yang lain adalah kasih Sunset Lover dulu di atas. Biar dia nggak kalah match up di tengah ya pasti bisa clear lah. Yap. Damage apapun tetap masih bisa clear. Oke. Sementara permainan sangat adem ya di awal-awal, tempo yang masih bisa dipertahankan oleh masing-masing tim masih santai semuanya. Sih aman juga. Dan untuk fun fact, Savage dari Rico menjadi Savage ketiga tercatat di M series. Berarti dari M1 sampai M6. Wow, Baru 3 kali ya? Savage pertama berarti tadi ya di M6 ya. Dari M1 gak ada Savage. Dari M4 gak ada Savage juga. M5 juga gak ada Savage loh. Dibuka lagi Savage-nya di M6. Wah, bocil 16 tahun lagi yang buka Savage loh. Bisa ya Savage dia. Walaupun statusnya belum menang ya. Benar. Dan oke, Turtle akan langsung di setup juga nih melihat Kid Bomba udah di Wait, Opi pergi ke tempat yang jauh lebih aman. Kid Bomba dengan level 4-nya, siapa yang akan dikejar? Di mana Z? Lihat dari kejauhan. Kid Bomba di dalam rumputan home sweet home. Mencoba untuk bisa menghajar lagi ke arah dari Wadu. Dengan revitalize yang memang sudah dia buka dari Patron of Guardian ada connect. Dan hampir saja tadi merenggut nyawa ke arah 2 player. Hanya saja untuk sekarang dari Turtle berhasil diambil. ya, zone out yang begitu baik. Apalagi dari OP belum level 4 kan. Yang membuat yang mau nggak mau nih. Dari CFU mereka akan delay dulu. Walaupun mereka yang ngebawa Alpha. Tapi bukan berarti mereka bisa pegang objektifnya juga. Tapi kalau dari one shot dia berani banget. Loh, sekarang tadi gagal ya? Nggak kena. Gak kena.
Nah, mungkin Opi tadi karena dia didorong Secret Hammer, sekarang dia pengen pakai Tigreal dong, buat dia ngedorong balik orang. Rasakan apa yang saya rasakan di game pertama. Rasakan itu semua. Oke, level 5 dari One juga Moskov mendapatkan hal yang sama. Sawo. Ini udah Sawo enak jaga belakang aja. Yang kerja Kit Bomba lagi yang razia. Mau nggak mau. Dia ngebuka vision sambil yang ngebait skill juga. Tapi ya untuk detektif alfanya masih oke-oke aja sih. Ya, walaupun sekarang kondisi goldnya juga masih dipegang tim Spirit. Tapi belum banyak kok. Maksudnya nggak sampai di 1000 lebih juga, bahkan under 1000 gold. Ini tetap masih jadi keadaan yang mirip seperti game pertama. Apakah memang nanti ada team fight dan ada misplay yang terjadi sampai ya merekanya ngebuka sendiri keunggulan mereka kayak gitu. Oke, wait, dapat dong. Udah nggak mau di basic attack lagi sama dia. Iya. Spear of Destruction aja udah sekali. Depan muka nggak tuh? Depan muka. Lomangnya aja kaget, bos depan muka banget ini bos gitu kan. Tapi ya memang susah last hit pakai one kan, modalnya basic attack aja. Yap. Tadi bagian tengah Z. First Blood. Akhirnya Berhasil tercipta. di menit keempat, tempo yang pelan sekali dari keduanya, sama-sama ngebawa farming. Ini enak untuk keduanya karena ya balik lagi Moskov dan juga One farming dulu top lane. Yap, Avatar Guardian gak konek karena siapapun. Namun untuk sekarang tertinggal di bagian belakang. Waduh, dengan adanya lagi Revitalize tadi sudah langsung dibuka dan sekarang waktunya untuk mereka bisa membalaskan keadaan. Akankah berhasil untuk bisa mendapatkan karena poin kill, namun sejauh ini belum ada yang tumbang. Dua Revitalize langsung di pops out bersamaan. Sawo dan juga Kit Bomba membuat tadi implosinya seakan terbilang gagal dan Retribution. Oke, Retributionnya gagal. Masih berhasil didapatkan oleh one shot, one retri. Berhasil langsung dia lakukan. Dan Z ada di area mid untuk kali ini. Oke, bahkan harus mundur dulu. Mereka Sing hilang. Sing? What? Terkena efek Terrify kayaknya ya. Karena dari Purify-nya juga belum ada. Dia kena bersama one shot sih udah pasti. Karena dia match one shot doang tadi yang cukup untuk nge-burst gitu banyaknya. Dan ini ngebuka lagi nih Hiko yang bebas banget di bagian bawah jadinya. Farming dari Hiko harusnya bakal lebih enak. Dan jangan lupa one lap game. Dia akan menang spell lu. Dengan Inspire-nya. Yap. Itu bakal unggul banget. Cuman itu pun masih bisa didinai lagi ya. Dengan adanya satu Winter, dengan adanya WON gitu loh. Dan itu akan menghancurkan one. Benar-benar menghancurkan. Karena dependent banget terhadap ultimate-nya. Nih sebenarnya nggak juga sih menurut gue, kayak nggak semua tentang crossbow of tongue. Pukul biasanya itu juga ngeselin banget, apalagi nggak bisa dipukul balik. Ya. Kecuali ya midlaner yang galak nih, yang dia ngelihat one dia ngepow gitu kan, kayak Hiparsha mungkin yang dari jauh kan. Yang sering kejadian adalah pas dia terbang orang Winter, jadi pas turunnya itu loh. Udah ditungguin, dipantekin kan. Itu nggak sempat lagi untuk bisa melakukan basic attack-nya. Oke. Kita akan lihat nanti. Gimana Hunter Sword udah jadi. Sementara posisi dari Z juga Starlium. Wah, beda 2 level, bagus banget. Tapi Sing udah akan mengejar kembali di bagian tengah. Waduh. Harus menjaga ke area outer turret. Andai ada Farlane yang dipegang sama Moskov, match up-nya kemungkinan Kit Bomba. Kayaknya nggak menang juga deh. Agak susah juga. Buset. Connect tuh miserinya. Kita baca ya. Sementara oke. CFU mereka ngebawa tempo yang pas juga sama seperti tim Speed. Yap. Teman-teman yang lain mencoba untuk bisa mendapatkan dari pergerakan ke arah beberapa player, tapi Sawo dari one-nya masih belum terbang sejauh ini, mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah satu weakness point lagi, tapi ternyata OP-nya masih berhasil kabur ke tempat yang berbeda dan ada Eternal Guard dikeluarkan. Pemain-pemain dari Team Spirit mereka mendapatkan keuntungan yang begitu berlimpah dan sekarang dari Turtle berhasil diambil oleh Detektif. Pertukaran terhadap Turtle ya, 2 poin kill plus turret sebenarnya nggak bagus untuk teman-teman dari CFU, tapi ini poin at least sih yang mereka dapetin. Seenggaknya mereka ada pertukaran juga. Apalagi dari segi gold mereka susah untuk ngejar tadi. Masalahnya Sing ini loh 2 kali tumbang. Berat banget untuk defense. One, attack speed-nya udah mulai berasa. Makin cepat lagi dan sekarang waktunya untuk bisa terbang. Oke, Hiko, crossbow of tank masih dikeluarkan tapi damage-nya tidak optimal. Ngebuang flicker seenggaknya ya. Dari OP. OP-nya selamat tapi nggak ada flicker, artinya nggak ada setup dengan implosion nantinya untuk 2 menit ke depan. Itu nice bait sih dari Hiko. Dari Hiko-nya, walaupun dia nggak buka crossbow tank ya. Ya. Dan dia pun tadi kayaknya udah nggak bakal langsung bisa nge-pick off juga ke Tigreal ya, karena dia nggak punya Inspire juga. Damage-nya masih bisa ditahan.
Hiko di bagian bawah, satu wave minion lagi. Ini farming machine banget sih Hiko juga. Hiko dan one shot ini sinergi yang bagus karena keduanya sama-sama tipikal farmer. Lihat goldnya one shot itu selalu tajir, paling tajir loh. Ya. Ini kayak selalu bisa farming. Tapi memang itu tipikal assassin juga sih, yang tidak bisa pegang laning jauh. Sementara udah mulai berkumpul di mid lane-nya. Akan coba untuk ditabrak. Yep. Oke. Ada di area tengah. Mereka belum melakukan banyak hal. Dimana sekarang Kid Bomba melihat dari kejauhan, Kid Bomba masih akan menunggu di dalam home sweet home yang dia miliki, rerumputan. Masih lumayan aman. Tapi dari item Trinity hampir banget jadi Husklaw ternyata untuk item ketiga dari one-one-nya. DHS Husklaw. Wow, ini dua item yang ada life steal-nya juga. Lumayan enak. Biasa ada yang pakai Windtalker di item ketiganya. Gue jarang sih ngeliat yang pakai Trinity ya untuk one-one golden staff. Tapi ya bukan berarti nggak bisa juga. Yamsil. Hey, ada Needles of Flower seperti tadi udah langsung dikeluarkan oleh One-One. Kata tadi emang gak nancep aja itu. Di bagian belakang, Avatar of Guardian masih berhasil langsung digocek. Tapi pergerakan dari one shootnya masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari CFU Gaming. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan arah poin kill, dimana sekarang pertempuran yang boleh terjadi di dalam area River. Tapi Kid Bomba yang masih berhasil selamat dan juga pergi ke tempat yang jauh lebih aman. Dan juga coba lihat dari Singnya. Dari banget di bagian belakang, tapi crossbow tank udah langsung diaktifkan. Tapi damage-nya sakit banget, sedikit lebih tersisa. Sing dengan satu weakness point begitu menyakitkan dan triple kill kembali didapatkan oleh Hiko. Yang gue bilang basic attack yang lumayan mematikan, bahkan detektif sekarang. Ngelihat posisi dari Hiko memang, tapi kayak nggak banyak yang bisa dilakukan tanpa adanya teman-teman lainnya. Dan ini harus dikasih silver pertama untuk Dem Spirit. Wah, bebas. Bebas banget Hiko ya. Dengan tadi item ketiganya itu langsung Husklaw ya. Benar. Dia Corrosion di HS Husklaw. Mungkin next bisa ke Maleficana, ada attack speed juga kan lumayan. Bisa, tapi kalau untuk ngelihat lawannya cukup tebel kayak begini, kalau aku sih tim Malefic Roar ya. Bisa aja detektif. Iya, oke. Di tempat yang berbeda. Mau digas lagi kah? Terbang ayo? Enggak juga. Enggak apa-apa. Basic attack aja. Malefic Gun. Mungkin sinerginya ada dari ini juga, crossbow tank dan berani banget. Berani banget. One didorong. Hey, Hiko terlalu berani. Terlalu semangat ya, jiwa muda yang masih membara loh namanya. Dan jangan lupa untuk defend. Sing, ada Moskov dengan persing damage-nya yang membuat harusnya Lord ini masih ketahan, masih bisa ke defense. Yep. Bagian tengah mereka mencoba untuk bisa menahan lagi karena Lord ini. Namun ada tenaga tadi yang mencoba untuk bisa memberikan efek trampolin ke arah beberapa player. Sawo melihat dari kejauhan, belum ada Avatar of Guardian. Masih aman juga. Dan ini masih Lord pertama ya, jangan lupakan itu. Lord pertama yang masih bisa ditahan juga. 3 lane masih aman, base turretnya masih berdiri tegak. Walaupun yang di bawah nih untuk inner turret terakhir dari teman-teman CFU hancur. Yap. Dan OP bersembunyi. OP berhasil mengusir Kid Bomba tadi. Nah, Kid Bomba juga in and out-nya dia tadi dalam team fight tuh boleh-boleh loh. Dia paksa aja semua orang masuk dan tahu skill ke dia, kabur, selamat, teman-temannya kebalikin. Bait-baitnya ya, emang bagus banget sih. Tapi ini tetap gimana cara tumbangin Hiko, kecuali Hikonya tadi yang maju sendiri. Karena Implosion kena nggak mungkin. Ada Needles in Flower kan. Ya. Diber sama Z, damage-nya kurang. Oke. Ya mau nggak mau nih harus nyari blunder lagi. Harus nungguin misplay seenggaknya dari tim Spirit yang dimana kali ini semenjak game pertama ini gold, tim Spirit akhirnya menyentuh ke 4000 gold unggulnya. Dan satu inner turret lagi di bagian bawah udah berhasil diambil. Perbandingannya yang satu inner turret yang ada di bagian bawah pula oleh tim Spirit. Mereka berhasil melakukan defensif yang begitu baik. Dan udah nongol lagi. Boleh-boleh nih. Boleh dikeluarkan dari sana. Oke. Mungkin nanti di Lord ya bahkan ada kontes lagi. Tapi sampai saat ini pick alfanya detektif ini jadi seakan-akan kurang berfungsi maksimal tau. Karena di bawah farming juga. Yang dimana akhirnya one shotnya tetap unggul. Dari segi level, dari segi item. Mungkin nantinya ya untuk defense ada true damage yang lumayan oke buat langsung nganterin damage-nya ke arah frontline ya gitu. Sawo ataupun Kid Bomba. 2 revitalize juga ganggu banget sih ini sebenarnya. Yep. Hey Hiko, sembunyi. Masih ada perbedaan antara Sing dan juga Hiko. Tapi kita lihat aja nanti bagaimana impact dari Sing di dalam team fight. Kalau main front to back tetap sama-sama enak dua-duanya. Kalahnya Moskov mungkin kalah di spell. Karena ya balik lagi one-one dengan adanya
Inspire damage akan lebih sakit. Di komit kan Lordnya. Wah, tapi mereka sepertinya mau komit dan juga mempercepat Karalot tersebut. Lim sedikit lagi. Detektif berhasil sepertinya untuk bisa mendapatkan Karalot tersebut. Benar saya, tapi rekan-rekannya gagal untuk bisa pulang. Malah mengakibatkan 2 player, 3 player dari CFU Gaming lenyap. Wow. Ya, yang paling membingungkan adalah Z-nya ikut maju. Seandainya Z tadi nggak maju, mungkin ada kasus yang berbeda dan Lordnya langsung dipotong. Masalah serius akan dihadapi oleh CFU Gaming sekarang juga. Yap. Ada belasan detik lagi sebelum rekan-rekannya bisa respawn Sing dan juga detektif. Coba lihat, mereka aja berdua di bagian tengah, detektifnya sendirian. Dan Sing masih mencoba untuk bisa menghantarkan damage lagi. Tapi Gak bisa. begitu menyakitkan damage yang bisa dihasilkan. Menjadi sebuah kesalahan yang begitu besar dilakukan oleh pemain dari CFU Gaming. Akankah mereka bisa bertahan? Tidak. Dan game 1-1. 1-1 kembali terjadi. Full 2-1 Israel untuk game kali ini. Karena melihat dari Team Spirit, dari draft pun mereka sangat-sangat unggul. Moskov tadi dari Sing yang belum sampai power spike-nya bahkan. Sangat-sangat sulit untuk melakukan defense. Dan lagi-lagi kemenangan yang diawali dengan misplay dari tim tersebut. Yap, miss yang begitu besar terlihat tadi. Ada perbedaan keputusan, apakah di sini ada komunikasi yang terputus atau seperti apa ini? Mereka komit Lordnya menurut gue nggak salah sih. Mereka Iya, paksa yang ini kan commit Lord. Yang di sini juga pasang badan untuk bisa menahan agar tidak ada yang bisa mendekat. Mungkin gue rasa tadi cukup di high loss dan Tigreal sih. Valentina enggak. Dia ambil EOG tadi kalau nggak salah. Iya. Dia ngambil Avatar of Guardian terus dia lompat ke depan. Mungkin niatnya mau nge-follow kali ya. Untuk nge-follow tadi Implosion yang dipakai. Implosion tadi niatnya harusnya ya cuman buat megangin one shot. Biar one shotnya tuh nggak bisa retribution. Tapi ya itu dia yang terjadi. Membuat malah dari tim Spirit yang tadinya agak susah untuk ngedobrak. Lah ini langsung dapat. Itu malah dapat celak buat ngedobrak. Pecah langsung didobrak, langsung selesai. Game cepat, tidak ada 25 menit. Nah, 13 sekian. Ya, jadi keuntungan untuk tim Spirit. Mereka mendapatkan kemenangan, game 1-1. Wah, padahal tadi tim Spirit udah gimana juga ya. Agak Susah banget goyang. mereka. Tapi semenjak Hiko tadi udah dapetin momentum crossbow tank, gue ngeliat ini udah game tim Spirit sih memang. Ya. Karena dari draft gue udah bilang kalau Moskov tuh gue bingung. Moskov mau larinya kemana nih? Buat landing jauh kah? Atau buat nge-defense kah? Tapi kita akan ngeliat untuk item build terlebih dahulu kawan-kawan. Ya, sempat tadi gue bahas sedikit dari one-one-nya Hiko kan. Dia 4 item awalnya adalah Corrosion, DHS, Huskclaw, dan Malefic Gun. Nah ini 4 item yang menurut gue udah paling enak buat one-one sekarang. Huskclaw bisa diganti sebenarnya. Pakai Wintal Car misalkan, attack speed juga ada kok. Tapi ya Huskclaw untuk sustain sih mungkin dia ngeliatnya juga. Biar dia kena poke damage tuh gak takut. Apalagi poke damage-nya tipikal kayak Valentina kan. Yang gak terlalu gede-gede banget juga. Dia recover darah dan siap team fight lagi. Huskclaw karena ada attack speed juga, it's okay. Nah mungkin ini tadi yang Pulung bilang. Kalau misalkan ada Malefic Roar dan Malefic Gun, keduanya sama-sama punya penetrasi. Tapi bedanya adalah gak ada attack speed. Iya, Jadi Malefic Roar, nah, one-one juga ada lumayan pasif yang butuh. berbeda juga kan. Ya, untuk ngebocorin armor ya jelas Malefic Roar itu lebih Iya. oke. Tapi ya kalau ngomongin one-one dia juga attack speed dependent kan. Jadi lumayan lah. Iya, pengen attack speednya. Sekalian maksudnya kan. Dan Moskovnya udah jadi Trinity, udah jadi Malefic Gun juga. Tapi memang tadi nggak ada momennya karena defense berdua dia nggak punya badan sama sekali. Langsung ditabrak nggak pakai lama. Basic common emblem untuk dasarnya. Sementara untuk one-one pakai Master Assassin juga di mana ada Marksman emblem di dasarnya. Tapi ngeliat dua Revitalis ini jadi masalah yang serius juga menurut gua. Sao dan juga Kid Bomba. Ketika kena Implosion dua-duanya nyalain Revitalize dan langsung selamat gitu. Udah bukan hanya mereka lagi yang selamat, kayak teman-temannya yang ada di sekitar kena Implosion juga jadi kayak selamat. Udah kayak ini ya, semi-semi Faramis ya doang. Iya, jadi kayak ultinya Faramis. Padahal 2 Revitalize doang gitu kan. Karena damage-nya juga nggak cukup loh. Ya Valentina nggak seburst damage itu. Dari Moskov juga nggak seburst itu. Dari post game stats ya nggak sampai 14 menit. Tempo game yang awalnya pasif banget, first blood pun terbuka di menit keempat. Tapi ternyata kalau dilihat dari statsnya kayak lumayan one sided nih. Yep. Untuk teman-teman Team Spirit memang dominasinya tapi nggak terlalu ekstrim aja. Dominasi aja gitu loh. Jadi nggak sampai one sided banget. Nggak keluar dari base lah. Dan ya jujur untuk di late game-nya tadi winning condition dari Team Spirit iya kebuka karena itu misplay dari CFU. 13 menit 42 detik selesai dengan kesalahan yang begitu fatal tadi dilakukan oleh CFU Gaming.
Selesai mereka. Oh, bener-bener ya dapat Lord juga nggak ngaruh apa-apa teman-teman. Kalau emang salahnya kayak gitu tadi, nggak bisa. Makanya harus ada komunikasi yang memang benar-benar berjalan, komunikasi yang memang benar-benar satu suara, bulat, dan MVP-nya akan jatuh ke tangan siapa nih kira-kira? MVP Hiko Lagi. nggak sih? Nah, kalau ada MVP di game pertama juga Hiko dong. Makanya Hiko lagi. Hiko. Kita tuh udah yakin tadi ada MVP di game pertama. Makanya, tapi gamenya kan nggak menang, jadi nggak ada MVP. MVP tim yang kalah kagak ditunjukin di sini soalnya. Tapi ya dengan spell inspire yang gue bilang tadi, 1-1 enaknya adalah dia menang spell. Dia punya inspire yang bikin nanti damage di akhirnya jadi benar-benar eksplosif banget. Dia bisa bikin pas crossbow tank juga jadi ngejar ke bagian belakang. Dan kita sambil ngeliat juga nih untuk MVP highlightnya Hiko. Seperti apa sih gerakan-gerakan awalnya? Mungkin mulai di menit dimana warna-warnanya udah punya item aja yang 3 item awal. Untuk mecahin bagian depan lihat damage tipis banget tuh Wan. Dia nggak bisa langsung yang burst damage banget. Oh udah nih terbang di sini. Tapi terlalu free sih gue bilangnya. Jadi benar-benar kayak nggak ada yang matanya tuh nggak ada yang ke 1-1. Crossbow tank terbuka di mana ada 2 frontliner yang sekarat. Waduh. Dan juga OP, makanya tadi bisa lanjut lagi kan. Double kill, triple kill. Tadi akhirnya di secure juga untuk penutupan di Moskov. Weakness point sekalinya kebuka semua. 1 weakness point aja udah memberikan keuntungan. 3 weakness point kebuka abis. Sakit banget damage-nya juga. Dan ya agak susah juga sih defense dari Moskov ketika memang kurang masa